Lah deloke anu apa titik cilik-cilik sing lagi netes sing lho. Ketok. Jane jane anu jane kertine sing anu apa kae. Aku tak pindah kok rowo kita. Tanganku rubuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memotong Bang Toib ya. Dia sekarang menjabat ketua RT di desa saya dan semoga dia menjadi lurah. Amin. Namun di sini rambutnya tidak karuan arahnya, ada yang ke atas, ke samping, ke bawah, dan tentunya juga membuat sulit para tukang pangkas pemula yang belum pernah memotong rambut semacam ini. Adapun cara yang biasa saya lakukan, dan untuk bagi teman-teman mempraktekannya supaya lebih bagus lagi hasilnya, teman-teman harus memakai cut nomor 4 close seperti yang saya pakai ya, karena juga permintaannya pendek rapi. Kalaupun teman-teman permintaannya nggak pendek rapi, juga harus memakai teknik semacam ini, memakai cut nomor 4 terlebih dahulu. Kita buat baseline ya, bagian atasnya. Di sini mesin saya sedikit gablok ya teman-teman, atau ketul atau tumpul. Itu bagian pesonya ya. Mungkin waktunya saya mengasahnya. Yang tadi mesin yang berwarna hitam itu ketul, dan ini memakai yang putih ya. Bagi teman-teman jangan lupa, bentar lagi kita memasuki hari ke-15 bulan puasa ya. Kalaupun sudah 15 ke atas, kemungkinan kita akan memasuki di mana tukang pangkas akan menghasilkan uang yang banyak ya. Jadi harus kita gunakan momen ini, harus kita servis mesinnya, kita asah atau kita belikan mata pisaunya supaya performanya jauh lebih baik untuk pada proses pemotongan di bulan puasa, karena itu ramai sekali ya teman-teman. Di sini saya masih seperti tadi menggunakan cut nomor 4 close. Lalu saya bersihkan. Ini yang parah bagian atas ya sebenarnya. Kalau samping itu bisa kita potong, tidak rumit ya. Seterusnya saya memakai cut nomor 2 ya. Nomor 2 close, kita potong. Kita fokuskan mana yang kurang rapi, harus kita potong. Pokoknya ojo ragu ya, ojo ragu, sing tenang. Caranya begini ya, teman-teman juga bisa menirukan, atau cara teman-teman yang mana yang lebih baik atau yang lebih bisa gunakan ya harus digunakan caranya ya. Ini juga gablok ya teman-teman mesinnya, dan insya Allah nanti akan saya bagikan kembali bagaimana cara mengasah pisau memakai amplas yang benar ya, yang lebih detail lagi. Sebenarnya saya sudah ada video-video saya sebelumnya tentang cara mengasah mata pisau clipper ya, tetapi itu mungkin kurang detail ya, kurang akurat, kurang bisa pahami. Teman-teman mungkin juga belum paham, maka insya Allah akan saya bagikan kembali cara mengasah pisau cukur menggunakan amplas secara detail. Dan untuk video yang ini dan seterusnya itu akan saya tampilkan tanpa edit ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa mengetahui mana yang diedit dan mana yang bukan. Kalau ini seterusnya tidak akan saya edit. Di situ saya sering melihat kaca ya teman-teman, itu supaya hasilnya samping kanan kiri tegak lurusnya sama ya. Itu adalah pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan ya, harus teman-teman lakukan karena untuk memuaskan pelanggan kita. Namun pada video kali ini yang inti yang akan saya bahas adalah pemotongan bagian atas ya teman-teman. Kalau samping mungkin teman-teman sudah terbiasa memotong semacam ini. Dan ini adalah pembahasan nanti tentang bagaimana cara pemotongan rambut bagian atas yang arahnya tidak beraturan.
karena rambutnya Bang Toyib ini ya itu ada yang keluar gitu loh, yang keluar, ada yang mojok kanan mojok kiri, dan kadang bikin pusing kepala ya. Itu biasa kalau teman-teman yang masih pemula tuh kadang pusing, ini aduh piye motongi carane ngene iki. Seterusnya saya gunakan trimmer ya teman-teman, itu untuk membuat garis, untuk memudahkannya nanti proses pengerokan supaya hasilnya jauh lebih baik, dan tentunya juga membuat silat kita jauh lebih awet. Karena rambutnya ini kalau terlalu pendek, terlalu tipis tidak baik ya, karena kulitnya juga sawo matang, dan kalaupun kita pendekin puol bagian samping itu juga tidak sesuai dengan postur atau tekstur orangnya, bentuk orangnya lemu, gemuk, dan orangnya juga besar, kulitnya sawo matang. Kalau kita buat tipis juga tidak sesuai ya, jadi harus lebih tebal. Di sini saya memakai trimmer Keme 5021 ya kalau nggak salah. Ya, teman-teman bisa praktekkan semacam ini. Harus pelan-pelan, jangan, kalaupun teman-teman belum mahir memakai trimmer semacam ini harus pelan-pelan, nggak usah kesusu, nggak usah tergesa-gesa ya, bahasa Indonesianya ya. Setelah kita rasa cukup dan enak dipandang, lanjut kita memakai guard nomor 1 ya teman-teman. Suwi ya, ini suwi, ini saya alihkan dulu ya, itu pakai guard nomor 1. Kita buka tuasnya ya, kita rapikan bagian yang pinggir-pinggir itu aja, tidak usah ke atas atau terlalu ke atas, supaya hasilnya lebih ngeblur lagi, lebih ada gradasinya ya, enak dipandang. Kalaupun atas kuping itu sekiranya baik dikurangi ya, harus kita kurangi ya. Kalau kurang ya kita potong lagi supaya lebih bagus lagi. Pokoknya intinya yakin awake dhewe. Pokoknya enek omong apa-apa saya coba gatekne bos, kudu yakin. Tapi ya awakmu ya kudu duwe ilmune, ada ilmunya pemotongan semacam ini. Seterusnya kita geser lagi ya. Sebentar. Kita geser lagi kameranya. Bagian belakang itu yang kanan belum kita rapikan bagian pinggirannya. Ya caranya kita congkel-congkel ya. Kita congkel ke atas, kita ayunkan. Dan ini butuh kelenturan tangan ya sahabat. Jadi sahabat kalau tangannya ingin lentur ya harus sering-sering memakai mesin semacam ini ya. Kalaupun sudah terbiasa nanti akan enak sendiri. Kita geser lagi bagian belakang itu yang sisi kanan. Pemotongannya terserah sampean ya. Enaknya gimana, pokoknya ya begitu caranya ya. Yang penting ada teknik mengayunkan tangan ya. Kalau teman-teman tidak ayunkan nanti enggak sesuai. Harusnya bagian yang bawah itu harus lebih tipis, terus ke atas lebih tebal. Kita geser lagi. Nah itu ya, pelipis itu, kok pelipis. Di depan kuping ada sedikit ketebalan, itu juga harus kita bersihkan.
Ya ini mohon maaf ya Bang Toyib, saya memegang kepala Bang Toyib memakai tangan saya karena supaya fokusnya kamera dengan objek yang saya potong jauh lebih sesuai ya. Saya cek lagi, lihat kaca ya. Mana yang kurang sesuai, kurang tegak lurus, kita sesuaikan supaya puas pelanggan kita. Pokoknya pelanggan itu biasanya ya, ibarat kita sendiri aja ya, contohnya kita kalau potong ke tempat lain itu nanti ketika kita pulang pasti kita akan melihat bagian sampingnya apakah sudah sama kanan kirinya, atau kita bisa juga kita melihatnya waktu di pemotongan. Kita pasti akan protes ya, ini mas kurang, jadi ini adalah pelajaran untuk kita semua sama tukang pangkas supaya bisa untuk membuat pelajaran ya, supaya customer kita juga puas dan nantinya juga kembali kepada pangkas kita. Untuk bagian belakang tadi kurang sesuai ya antara sisi kanan kiri, maka saya potong lagi. Dan ini seterusnya ya. Ini yang bagian yang akan saya bahas ya. Di sini sebenarnya Bang Toib ini lagi habis keramas ya, jadi sedikit agak basah. Dan tadi saya basahin lagi, itu sebenarnya adalah tindakan yang keliru ya sahabat. Kalau sahabat-sahabat menemukan rambut semacam ini jangan melulu dibasahi. Biasanya kalau proses pemotongan dibasahi itu akan terlihat bagus ya sahabat. Rambut yang semacam ini ya, yang arahnya nggak baraturan ini, kalau kita basahi nanti terlihat bagus waktu pemotongannya. Tetapi hasilnya nanti ketika kering tidak sesuai ya, karena ada yang nongol ke sana, ada yang panjang ke sini. Terusnya potongannya saya pakai trimmer ya. Ini ada kaitannya dengan video saya sebelumnya ya sahabat, tentang bagaimana tentang beda konsep ya antara barbershop dan pangkas konvensional. Di sini saya pakai trimmer ya sahabat, dengan gunting. Biasanya saya pakai gunting ya, tetapi ini saya menggunakan trimmer saja supaya lebih cepat ya. Jadi untuk kita sendiri pangkas biasa atau konvensional usahakan jangan pakai jepit jari kalau bisa ya, itu kelamaan kalau menurut saya. Kelamaan regane yo gak terlalu akeh, paling yo 10.000 paling mentok. Yes pokoknya hampir cepet ki piye. Tapi juga durasinya ya lama ya, sekitar hampir setengah jam ya sahabat. Karena juga kita menggok nih kamera mau loh. Berarti ini untuk suwi, tapi nek asli nih cara gelem fokus iki nggak ada setengah jam sudah rampung ya. Untuk bagian samping setelah kita potong bagian tengah tadi ya, sudah kita ratakan, lalu kita potong bagian sampingnya, harus kita samakan ya. Saya tidak memakai guard ya teman-teman untuk bagian yang atas ini, karena kalau kita pakai guard nanti kita terkadang tidak sesuai ya hasilnya, karena cut yang nomor 4 itu kalau kita pakai untuk pemotongan rambut semacam ini terlalu tipis ya. Nah saya di sini tidak ada cut nomor 5, nomor 8, nomor 5, nomor 7, nomor 8 itu nggak punya. Jadi harus kita kira-kira saja mana yang kesesuaian antara atas dengan samping, baru kita potong. Jadi kita cari kesesuaiannya saja. Untuk bagian belakang juga begitu sahabat, kita tarik menggunakan sisir lalu kita potong. Potongan semacam ini harus fokus ya sahabat, harus fokus. Jadi jangan ragu ya, mana yang perlu kita potong harus kita potong. Fokus, kalaupun ada pelanggan yang datang
1, 2, 3, konsentrasi jangan sampai buyar ya. Terkadang tukang pangkas itu begitu, ketika kita fokus motong, kebetulan juga sulit dan ada pelanggan lagi, orang yang datang lagi ke tempat kita, maka kita akan gagal fokus ya. Jadi usahakan dilatih ya bagi teman-teman supaya tetap fokus. Kita lihat ke depan, kita selesaikan satu persatu supaya nantinya lebih cepat. Setelah bagian tengah, atas, samping, bagian kiri, lalu saya potong bagian samping kanan ya sahabat. Caranya semacam itu. Saya tarik saya potong dari depan, lalu ke belakang, ke belakang, ke belakang. Di sini kalau ada rambut yang tercecer di wajah customer, usahakan kita bersihkan ya sahabat supaya tidak gatal. Terkadang customer itu risih ya ketika ada rambut yang menempel di wajahnya. Maka harus segera kita bersihkan supaya dia nyaman di tempat duduknya ya. Tidak perlu mengeluarkan tangan untuk membersihkannya. Setelah itu kita cek ya, kalau bagian atas sudah kita cek kembali dan mana yang belum kita ratakan kembali, kita bersihkan ya, kita tanya segini sudah selesai belum. Terusnya bagian belakang itu dekat unyeng-unyeng itu yang arahnya nggak beraturan, kita bersihkan yang rata. Kalaupun teman-teman sulit menggunakan trimmer, teman-teman bisa menggunakan gunting ya atau mesin clipper, nggak apa-apa. Kalaupun pakai jari ya terserah teman-teman, mana yang lebih nyaman bagi teman-teman harus digunakan. Kita punya standar sendiri ya teman-teman, dan ilmunya juga beda-beda, tapi kadang hasilnya juga sama saja ya. Jadi nggak usah terlalu terikat dengan aturan. Ini bagi yang bekerja di barbershop ya. Mana yang teknik yang enak kita gunakan ya kita gunakan. Selanjutnya kita kerok ya. Proses pengerokan kita basahin menggunakan air, lalu saya colekkan dengan bedak. Itu saya nggak memakai sabun ya teman-teman. Karena kalau kita pakai sabun itu menurut saya akan bau ya, nanti bau. Terus pada proses pemotongan terasa sakit atau terasa perih ya. Biasanya kalau pakai sabun begitu. Beda kalau pakai bedak, akan sedikit anyep ya atau dingin di bagian kulit yang terkena air dan bedak tadi. Jadi di sini saya simpulkan kira-kira kurang dari setengah jam ya pemotongannya. Dan teman-teman bisa melihatnya ya, dari rambut yang awal tadi dengan rambut yang sudah jadi ini sudah rapi, arahnya juga sudah tidak tingkliwir atau tidak beraturan. Di sini sudah beraturan bagian atasnya. Dan proses pengerokan terbantukan oleh tadi ya, kita pakai trimmer tadi. Jadi pada proses ini pengerokan dengan silet kita juga mudah dan tentunya juga bisa awet silet kita. Mungkin sekarang zamannya London Brige ya, bukan zamannya lagi gold ya. Murah banget dan kualitasnya hampir sama dengan gold. Lalu kita paskan lagi tentang proses pengerokan. Itu saya pakai pengerokan tidak pakai gagang ya teman-teman. Ya pakai tapi yang kecil ya, untuk adah atau isian yang kita masukkan ke razor ya.
Sebenarnya ada, cuman saya lebih nyaman nggak pakai razor ya, nggak pakai gagangnya yang panjang itu. Dulu juga saya dikasih tahu lebih baik pakai gagang atau razor, tapi saya lebih enak, lebih nyaman nggak pakai gagang yang panjang. Terusnya kita kasih bedak supaya cepat hilang rambut yang tersisa. Tentunya juga tidak membuat efek perih pada kulit yang habis kita kerok tadi. Namun bedak ini intinya untuk membersihkan kulit yang tercecer ya teman-teman. Setelah kita buka, jangan lupa kita bersihkan ulu kalong ya, atau rambut kalong di atas geger pundak itu, di gulu ya. Kita bersihkan sampai bersih, karena ini juga kalau kita bersihkan lebih bersih itu nanti membuat puas pelanggan kita ya, yaitu Bang Taib sudah ketawa-ketawa gitu. Sekarang teman-teman bisa melihatnya hasilnya ya, begini ya. Ini potong rambut rapi yang sesuai untuk tubuh yang besar, sedikit gemuk dan memiliki wajah yang tidak terlalu lancip dan tidak terlalu bulat. Jadi pemotongannya yang cocok adalah pendek rapi. Kalaupun kotak ini tidak bisa ya, karena rambutnya juga arahnya nggak beraturan dan lemes. Oke, sekian dari saya. Mudah-mudahan pembahasan kali ini bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.